Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode ke-9. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 9, scene melanjutkan saat ayah mereka datang ke bumi karena keributan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Michael di sini langsung mengadu kepada sang ayah jika Lucifer telah melukai wajahnya. Di sini terjadi perdebatan jika semua ini adalah salah Lucifer. Akan tetapi, Amy Needle menegaskan jika ini bukanlah salah Lucifer, melainkan salah Amy Needle. Amy Needle merasa salah karena sebagai putra sulung, Amy Needle belum bisa mengatur adik-adiknya. Sang ayah pun mengatakan jika dia tidak peduli siapa yang salah dan siapa yang benar, karena yang ayah inginkan anak-anaknya bisa akur sebagai keluarga, bukan malah sebaliknya. Mendengar hal itu, Michael lantas memeluk Amy Needle sebagai simbolis mereka sudah berbaikan. Sayangnya, di sini Lucifer menolak hal itu karena Michael pernah mencoba menghancurkan hidup Lucifer. Selain itu, Lucifer juga merasa jika hal buruk yang Lucifer alami semuanya disebabkan oleh ulah dari Michael. Setelah Lucifer pergi, sang ayah justru tersenyum sembari melihat Charlie dan mengatakan, apakah itu cucuku? Seketika waktu kembali berjalan normal saat Tuhan menggendong cucunya. Di sini Chloe pun juga bingung karena Lucifer sudah menghilang dari hadapannya. Di Lux, Chloe menemui Lucifer yang tengah asik bermain piano. Di sini Chloe bertanya kepada Lucifer apa yang sebenarnya terjadi saat Lucifer ingin mengatakan I love you kepada Chloe di kantor kepolisian. Seperti biasa, Lucifer tidak berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Chloe pun akhirnya memutuskan untuk memberi Lucifer waktu hingga Lucifer siap mengatakan 3 kata yang ingin Chloe dengarkan sebelumnya. Di rumahnya, Dr. Linda masih tidak percaya jika anaknya adalah cucu dari Tuhan yang saat ini berada di depannya. Setelah Dr. Linda pergi, di sini Tuhan berkata kepada Amy Needle jika dia memiliki ide untuk keluarga besarnya. Saat menuju lokasi TKP, Chloe bercerita kepada Dan mengenai pengalamannya ketika pertama kali melihat wajah iblis Lucifer. Tiba di lokasi TKP, Ella mengatakan jika korban pada kasus kali ini bernama Chris Peterson. Chris diketahui tewas akibat terbakar di taman bermain milik keluarganya sendiri. Ella juga menambahkan jika yang menemukan tubuh korban pertama kali adalah ketiga saudaranya. Di sini Lucifer yang melihat Chloe serta Dan dari kejauhan terkejut ketika sang ayah tiba-tiba muncul di belakangnya. Lucifer pun bertanya kenapa ayahnya masih tinggal di bumi. Sang ayah justru mengatakan ingin mengundang Lucifer di acara makan malam bersama Michael dan Amy Needle. Selain itu, sang ayah tidak akan meninggalkan bumi jika Lucifer belum mau menghadiri acara makan malam dan berbicara selayaknya anggota keluarga. Akan tetapi di sini Lucifer tetap menjawab tidak mau menghadiri acara tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Lucifer langsung pergi untuk menemui Chloe dan menginterogasi ketiga saudara dari korban. Menurut keterangan dari ketiga saudara korban, Chris termasuk anak yang susah diatur, bahkan memilih pergi selama beberapa tahun untuk bekerja daripada mengelola bisnis keluarganya. Walaupun begitu, ketiga saudara korban tetap mengatakan jika hubungan mereka baik-baik saja. Chloe pun lantas bertanya siapa yang mungkin tega membunuh Chris. Untuk hal itu, mereka pun menjawab tidak mengetahuinya. Akan tetapi mereka mengatakan jika pesaing bisnis mereka sempat mengirim ancaman di salah satu arena permainan. Dan orang tersebut adalah Juan yang juga memiliki arena permainan di dekat mereka. Saat Juan mengetahui Chloe dan Lucifer dari LAPD, Juan justru melarikan diri namun berhasil dicegah oleh Lucifer. Juan mengatakan dia berusaha kabur karena mengira kepolisian sudah tahu jika dia menggunakan bahan bakar ilegal untuk permainan go-kartnya. Saat Chloe bertanya mengenai kematian Chris, Juan menegaskan tidak terlibat akan hal itu. Juan justru memberikan pernyataan jika Chris sempat melamar kerja di tempatnya, namun Juan menolak karena Chris pasti ingin memata-matai bisnis miliknya. Di kantor kepolisian, Chloe dan Lucifer menginterogasi pacar Chris yang bernama Betty untuk mencari informasi tambahan. Informasi dari Betty menyebutkan jika Chris dengan ketiga saudaranya ternyata tidak akur. Selain itu, Chris ternyata juga seseorang yang sangat menyukai dunia permainan dan hal itu tidak bisa dirubah oleh Betty. Chloe dan Lucifer pun berasumsi jika pelakunya mungkin adalah salah satu anggota keluarga dari Chris sendiri. Di rumah Dr. Linda, Messi datang menemui Tuhan untuk meminta agar diberikan jiwa.
Messi meminta hal itu karena dia merasa tidak bisa menjalin hubungan dan selalu kesepian karena tidak memiliki jiwa. Sayangnya di sini Tuhan justru berkata tidak bisa melakukan hal itu karena Messi sudah sempurna apa adanya. Mendengar hal itu jelas membuat Messi marah hingga menunjukkan sebagian wajah iblis miliknya. Sebelum pergi, Messi sempat berkata jika Tuhan telah melakukan kesalahan saat menciptakan iblis seperti Messi, namun tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Di kantor kepolisian, Amenadiel sengaja menemui Lucifer untuk membujuk sang adik agar mau datang di acara makan malam yang direncanakan oleh ayah mereka. Amenadiel juga menegaskan jika ini adalah momen yang tepat bagi mereka untuk berbicara selayaknya keluarga. Sayangnya di sini Lucifer tetap pada pendiriannya untuk tidak datang pada acara tersebut. Sementara itu Dan menemui Ella yang tengah menyibukkan diri dengan membersihkan peralatan di laboratorium. Di sini Dan datang untuk menghibur Ella karena kasus yang melibatkan Pete di dalamnya. Dan menegaskan jangan sampai kejadian tersebut merubah siapa jati diri Ella yang selalu ceria seperti biasanya. Masih di kantor kepolisian, Chloe menemui Lucifer untuk mengajak Lucifer menginterogasi ketiga saudara Chris. Chloe berasumsi jika pelakunya kemungkinan adalah salah satu saudara Chris. Saat melakukan sesi interogasi, terlihat jika ketiga saudara Chris mulai memberikan keterangan yang berbeda hingga menyalahkan satu sama lain. Selesai menginterogasi, Chloe dan Lucifer mendapatkan tamu spesial yaitu Peter Peterson yang merupakan ayah dari Chris Peterson. Anehnya di sini Peter mengatakan jika dialah yang membunuh Chris. Peter menjelaskan jika pada malam kejadian dia melihat Chris keluar dari gudang dengan membawa bahan bakar yang kemungkinan akan digunakan untuk membakar tempat usahanya. Melihat hal itu, Peter pun mencegah Chris hingga terjadi keributan yang menyebabkan Chris secara tidak sengaja tewas terbakar. Mendengar ucapan Peter, Lucifer menyadari jika selama ini dia sangat menginginkan ayahnya mengatakan hal serupa sebagai pengakuan di depan anak-anaknya. Saat acara makan malam akan dimulai, ternyata Lucifer memutuskan datang untuk bergabung dengan mereka. Di sini ada kejadian lucu saat Dr. Linda memimpin doa sebelum makan. Dr. Linda merasa aneh karena biasanya berdoa kepada Tuhan yang berada di atas dan sekarang justru berdoa saat Tuhan berada di sampingnya. Selesai berdoa, acara makan malam pun dimulai. Di acara makan malam ini bukan obrolan menyenangkan yang terucap melainkan sindiran keras antara Lucifer dan juga Michael. But now I realize it was just to bring the family together for dinner. Oh, pass the chicken. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan di antara Lucifer dan Michael hingga membuat sang ayah murka dengan situasi yang langsung berubah. Diawali lampu mati, lilin mati, dan cuaca yang berubah memburuk. Setelah situasi kembali seperti semula, sang ayah berkata jika dia hanya menginginkan makan malam keluarga yang menyenangkan, bukan justru sebaliknya. Di sini Dr. Linda pun ikut bicara jika menurutnya Amenadiel, Lucifer, dan Michael sangat menginginkan kasih sayang dari sang ayah. Akan tetapi Lucifer membantah hal itu karena Lucifer justru menginginkan sang ayah mengakui jika dia adalah ayah yang buruk bagi anak-anaknya. Lucifer juga bertanya kepada Amenadiel apakah Amenadiel akan memperlakukan Charlie seperti ayah mereka memperlakukan anak-anaknya. Dan Amenadiel pun menjawab dia tidak akan bersikap seperti itu karena Amenadiel memilih akan melakukan apapun demi anaknya. Lucifer di sini juga menggunakan kalimat kiasan jika semua buahnya buruk kemungkinan pohonnya lah yang bermasalah. Sang ayah pun menegaskan jika dia bersikap demikian kepada anak-anaknya karena ingin anak-anaknya menentukan pilihan untuk diri mereka masing-masing. Pertanyaan terakhir dari Lucifer, apakah ayah mencintai kami? Sang ayah mengatakan merasa gagal jika harus menjawab pertanyaan itu secara langsung. Lucifer pun mengartikan jawaban tersebut jika sang ayah memang tidak mencintai anak-anaknya. Lucifer juga menyimpulkan jika sang ayah tidak mencintai anak-anaknya karena tidak mampu memberikan hal itu kepada mereka. Di kantor kepolisian, Chloe kembali menyelidiki kasus kematian Chris karena merasa ada yang janggal. Ella juga menambahkan jika bahan bakar yang menyebabkan Chris tewas sama dengan bahan bakar milik Juan. Selain itu, mereka juga menemukan rekaman CCTV jika Betty tengah bersama Chris saat menemui Juan di tempatnya. Di saat itu Dan juga memberitahu jika ayah Chris kabur dari tahanan dan menuju ke stasiun. Di rumah Dr. Linda, Amenadiel bertanya kepada sang ayah apakah Charlie memang manusia biasa. Dan sang ayah pun mengiyakan ucapan Amenadiel. Lantas Amenadiel meminta sang ayah untuk menjadikan Charlie sebagai malaikat dan sebagai gantinya Amenadiel bersedia menjadi manusia biasa.
Alasan Amenadiel meminta hal ini karena tidak tega jika harus melihat anaknya tumbuh dewasa, menua, menderita, dan meninggal dunia. Sang ayah hanya mengatakan andaikan saja menjadi seorang ayah semudah itu. Di sini obrolan mereka terpotong saat Michael datang untuk mengajak sang ayah pulang. Sayangnya sang ayah justru meminta Michael untuk pulang terlebih dulu karena sang ayah masih ingin tinggal lebih lama di bumi. Hal ini diartikan Michael jika sang ayah mengusirnya dari bumi hingga membuat Michael marah. Setelah Michael pergi, sang ayah mengatakan kepada Amenadiel jika menjadi seorang ayah tidaklah mudah. Di stasiun, Chloe dan Lucifer menemukan Peter tengah menodongkan senjata ke arah Betty yang berniat pergi keluar kota. Peter menjelaskan dia sudah bertanya kepada 3 anaknya jika mereka tidak membunuh Chris. Tapi saat Peter menemui Betty, Peter merasakan jika Betty adalah orang yang membunuh anaknya. Dan Betty pun mengakui jika dia tidak sengaja telah membunuh Chris. Sebenarnya Betty hanya ingin membakar usaha keluarga Chris karena penderitaan Chris disebabkan oleh tempat itu dan juga ayah Chris. Sayangnya Chris memergoki Betty hingga terjadi perdebatan dan secara tidak sengaja menyebabkan Chris tewas terbakar. Di Lux, Macy menemui Michael untuk menagih janji yang Michael ucapkan. Di sini Michael menegaskan jika dia hanya bisa mempertemukan Macy dengan sang ayah yang bisa memberi Macy jiwa jika sang ayah mau. Dan Michael pun menebak jika ayahnya tidak bisa mengabulkan permintaan Macy. Selain itu, di sini Michael juga mengatakan kepada Macy jika dia akan pergi meninggalkan bumi. Di sisi lain, Chloe menemui Lucifer untuk meminta maaf karena tidak memberikan Lucifer ruang untuk mengatasi masalahnya. Lucifer pun tidak mempermasalahkan hal itu dan justru mengatakan jika Chloe sangatlah luar biasa. Sayangnya di sini Lucifer justru mengatakan jika dia tidak akan pernah bisa mengucapkan 3 kata yang sangat Chloe harapkan terucap dari bibir Lucifer. Lucifer mengatakan ini karena menyadari jika dirinya adalah anak dari seorang ayah yang juga tidak mampu mencintai. Jika Lucifer tetap mengucapkan 3 kata itu, maka hal itu akan menjadi kebohongan Lucifer yang pertama kalinya kepada Chloe. Mendengar hal itu jelas jika membuat hati Chloe terasa ambyar. Dan season 5 episode 9 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.